Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Hari ini saya akan share cara oper gigi di jalanan yang menanjak. Saat kita start awal pada posisi tanjakan, itu berbeda hal ketika kita start pada posisi jalanan yang datar. Kalau jalanan yang datar seperti ini, mungkin kita tidak bermasalah saat kita melakukan oper gigi. Misalnya saja kita dari gigi 1 seperti ini, tinggal lepas kopling saja mobil sudah jalan. Oke. Dan kita bisa penambahan gasnya sampai di RPM 2500, lalu kita oper ke gigi berikutnya. Berbeda hal kalau kita di jalanan yang menanjak. Sekarang di depan saya adalah jalanan yang cukup menanjak ya teman-teman. Untuk oper gigi diperlukan perlakuan yang lebih istimewa, tidak menggunakan RPM 2500, melainkan menggunakan RPM 3500 paling minim ya, paling minim 3500. Oke, sekarang saya berhenti di tanjakan. Untuk start awalnya juga berbeda ya. Untuk start awal kita bisa menggunakan teknik stop and go. Mungkin kalian sudah banyak tahu ya tentang teknik stop and go. Seperti ini caranya. Ini kaki saya masih menginjak pedal rem. Tekan kopling, masuk gigi 1. Lepas kopling sampai ada getaran dari mesin. Oke, lalu remnya dilepas, lalu tambah gas, lalu koplingnya dilepas. Untuk penambahan gigi minimal di RPM 3500. Contohkan seperti ini. 3500. Oper gigi 2, tambah gas. Oke, perhatikan RPM-nya belum bisa sampai 3500. Jangan dioper ke gigi 3. Oke, perhatikan saat sudah mencapai RPM 3500, oke, baru kopling masuk ke gigi 3. Mengapa harus RPM 3500? Karena kalau kita tidak sampai RPM 3500, biasanya RPM akan turun bisa lebih rendah dari 2. Misalnya saja kurang dari 2, ataupun kita bisa saja mati mesin. Saya contohkan bila tidak sampai 3500 ya. Di depan kita sekarang ada tanjakan lagi. Kita akan berhenti sejenak di sini. Oke, kopling, rem. Ya, sekarang posisi saya netral. Kita akan maju kembali ya. Ini sedikit menanjak. Kopling masuk gigi 1. Lepas kopling pelan-pelan sampai ada dorongan, lalu lepas rem dan langsung menuju gas, lalu koplingnya dilepas. Kita coba di RPM 2000 ya, 2500, kopling masuk gigi 2. Oke, mesinnya tidak kuat. Oke, RPM nya kurang dari 1. Jangan terlambat, oper langsung ke gigi 1 kembali dan maju kembali. Artinya kalau tidak sampai 3500, RPM itu bisa drop menjadi 1,5. Atau kalau kita misalnya asumsikan seperti teman-teman, kita saat oper gigi itu RPM akan drop 1 ya teman-teman. Kalau kita di 2500, maka turunnya akan menjadi 1500. Artinya kalau kita dalam posisi jalan datar itu tidak masalah ya. Kalau dalam posisi tanjakan kita butuh RPM yang cukup tinggi supaya kita bisa melewati tanjakan tersebut. Oke, saya contohkan kembali ya. Di depan kita itu ada tanjakan lagi ya. Di depan kita sekarang ada tanjakan. Kita akan coba berhenti kembali di bawah. Oke, kita berhenti dulu di sini. Ya, oke. Kita ulang lagi menggunakan RPM 2500. Maka ini akan menjadi pembuktian bahwa RPM-nya akan turun, drop menjadi 1500 dan bahkan bisa saja kehilangan tenaga. Kita akan coba oper ke gigi 2 dan kita lihat apakah mesin saya mati di tanjakan yang cukup curam ini. Oke, kopling masuk gigi 1, lepas kopling, pelan-pelan ada getaran dari mesin, remnya dilepas, tambah gas seperti ini, koplingnya dilepas. Ya. RPM 2500, kopling masuk gigi 2, tambah gas.
RPM kurang dari 1500 masih bisa bertahan. Naik 2500 kembali. Ya, untungnya nggak mati mesin ya teman-teman. Artinya mesin saya masih mampu di tanjakan tersebut. Jadi tetap ya teman-teman, akan turun satu ketika kita oper gigi. Jadi kalau kita RPM-nya tinggi di 3500 akan lebih aman ketika kita oper gigi. Jadi resiko mati mesin itu akan sangat berkurang sekali. Untuk kalian yang driver baru, jadi jangan ragu-ragu ya. Ingat aja kalau kita di jalanan yang datar, kita bisa gunakan RPM paling minim di 2500. Tapi kalau di jalanan yang menanjak, itu wajib sekali menggunakan RPM paling minimal adalah di 3500 supaya RPM-nya tetap mengangkat ketika kita menambahkan gas. Oke. Kalau mobil kita tidak mampu di RPM 3500, artinya mobil kita tidak mampu melewati dengan gigi yang di atasnya. Karena gigi semakin kecil itu RPM akan lebih mudah untuk naik. Artinya tenaganya lebih kuat di putaran rendah. Oke, mungkin saya cukupkan videonya sampai di sini. Semoga menjawab pertanyaan kalian tentang oper gigi pada posisi tanjakan. Saya perhatikan dari komen-komen beberapa hari yang lalu, ada yang komen bahwa masih ada yang kesulitan saat oper gigi di jalanan yang menanjak. Semoga video hari ini menjawab pertanyaan kalian tentang hal tersebut. Hari ini saya buatkan video di jalanan yang kosong, sepi, supaya saya tidak mengganggu aktivitas dari kendaraan lain yang menggunakan jalanan. Ini jalanan sebenarnya ada perkampungan di dalam sana teman-teman, tapi populasi penduduknya tidak terlalu banyak. Jadi jalanan ini tidak terlalu ramai dan bahkan cenderung sepi. Itu sebabnya saya menggunakan jalanan ini untuk membuat tutorial hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata dari saya, mungkin kalian boleh tambahkan pada kolom komentar. Kalau kalian memiliki pengalaman tersendiri pada jalanan yang menanjak, bisa juga tuliskan pada kolom komentar. Mungkin menjadi pelajaran untuk teman-teman kita di luar sana yang baru belajar menggunakan mobil. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.